Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama aku Amel. Tentunya dalam acara Ngobras Ngobrol Cerdas. Tentunya kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa kecenya. Masya Allah cantiknya, tapi udah berpawa. Tapi kalian jangan sedih ya. Mungkin daripada penasaran, kita langsung sapa aja narasumber kita pada sore hari ini ya. Selamat sore Ibu Nurul. Sore Mbak Nani, kabarnya Ibu Nurul? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar ya Allah, kayak udah kayak tepikian gitu nggak sih? Kalau di pondokku itu kayak tepikian kok. Allahu Akbar gitu, luar biasa itu ya, kayak ya udah jadi ciri khas gitu Bu. Akhir-akhir ini Bu sibuk apa Bu? Sibuk apa ya? Ya masih seperti biasa di kelas ya, persiapan akreditasi juga. Mau akreditasi ya Bu? Ya akreditasi KPI. Minta doanya ya teman-teman biar nanti KPI jadi unggul. Amin, pasti kita dukung selalu ya untuk akreditasi KPI. Ngomong-ngomong nih Bu tentang kemarin saya lihat postingannya Ibu itu ikut aku tuh bela di menara iya Menara Pandang. iya itu gimana ceritanya Bu? Oke, itu sebenarnya aksi Iya damai ya aksi damai. aksi damai itu langsung arahan dari MUI ya, MUI untuk organisasi Islam di Banyumas, terutama ada NU, ada Al Irsyad, ada Muhammadiyah, ada apa lagi saya lupa, banyak lah itu ya. Ya sedangkan kalau di NU sendiri kan ada banyak banom-banomnya, ada Fatayat, IPMI, PPNU dan sebagainya. Terus Al Irsyad juga begitu. Terus kemudian kemarin itu sebenarnya saya kapasitasnya bukan dari UIN sih, tapi di UIN juga kemarin sempat ada sempat ada arahan untuk yang apa tuh Bu? aksi Iya pada Ma'had Pahat. iya benar Bu iya. Ya, jadi ya kampus-kampus Islam juga itu juga ada arahan MUI untuk ikut aksi damai. Cuman waktu itu kapasitas saya sebagai dua, ya yang pertama mewakili Fatayat juga. Masya Allah ibu-ibu Fatayat Ya ibu-ibu Fatayat gitu ya. Terus yang kedua kebetulan saya ada mata kuliah jurnalistik. Terus teman-teman yang mata kuliah jurnalistik tak suruh liputan ke sana. Keren banget ya. Tuh ya, buat teman-teman KPI yang jurnalistiknya dari semester kemarin dengan saya juga liputan kan kemarin ya. Nah itu ya. Nah, kayaknya kalau KPI nggak liputan sih bukan KPI namanya ya. Ya bener. Jadi kalau Quran hanya di kelas gak ada outcome atau outputnya tuh kayak berasa kurang mantep aja gitu. Nah, berhubungan dengan itu ya Bu, sekitaran akhir ini juga marak ataupun muncul keluarnya tuh fatwa MUI yang merekomendasikan memboikot apa itu ya Bu, produk ataupun yang afiliasi terhadap produk Israel gitu. Gimana tanggapan Ibu Nurul? Itu menurut saya pribadi ya pro kontra ya. Iya, Karena yang berdampak banyak sekali ya. Jadi bukan hanya pada Israel yang kemudian pemasukannya berkurang, tapi juga termasuk kita di Indonesia itu mereka mengalami banyak kerugian juga gitu. Bahkan kemarin juga ada berita petinggi Unilever ada yang mengundurkan diri. iya saya dengar. Yang ada berita itu juga. Terus selain itu juga yang pedagang-pedagang kecil ya, yang mereka jualannya aqua di pinggir-pinggir jalan gitu, ini juga Tapi sudah saya ya itu mereka yang biasa dagang aqua itu kemudian sudah nggak laku lagi karena setelah adanya fatwa boykot dari MUI, boykot produk yang pro dengan Israel. Nah itu sesederhana ini sebenarnya yang mau kita boykot itu adalah produk yang pro dengan Israel. Kita apa gitu? Karena ini dampaknya sangat luar biasa sekali, terlebih dia tadi pedagang kecil yang dia tiap hari jualannya aqua terus tiba-tiba nggak laku, padahal udah pulaan tahu ya? tahu Ini apa ya? Stok barang banyak stok gitu ya. Stok barang yang banyak kemudian dijual lagi gitu kan. Nah itu bagi mereka juga amat sangat rugi. Nah ini kemudian kemarin juga saya sempat ada mini diskusi dengan dosen gitu ya, dengan sama dosen. Mohon maaf nih, jangan-jangan MUI juga ada kong kali kong juga nih dengan mereka petinggi-petinggi yang mohon maaf kita sebut sedikit inisialnya LMM gitu ya. Nah itu bisa jadi kalau kemudian setelah mengeluarkan
fatwa tersebut, ya fatwa MUI Nomor itu 83 oh ya 2023. ya benar, nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ya itu, maka kemudian setelah keluarkan fatwa tersebut, kalau kemudian oke nih gue udah berani ngeluarin fatwa ini, lu berani ngasih gue berapa? Nah kita yang kita takutkan tuh begitu, ada kong kali kong gitu. Terus kemudian apakah berdampak? Ya itu sudah pasti terdampak. Terus pro kontra sudah pasti banyak yang pro, sudah pasti banyak. Dan kita juga perlu mengakui bahwasannya produk-produk keseharian kita itu juga sebenarnya sudah terafiliasi dengan lain. Iya benar banget sih Bu, gak bisa jauh-jauh kita. Ya, Kayak aku sama kamu misalnya gitu. ya benar, nggak bisa jauh-jauh gitu. Jadi ya udah, yang sudah terlanjur kita pakai ya habiskan gitu. Tapi kalau mau repurchase ya coba pikir ulang gitu. Karena pun setelah kita boikot, apakah beneran berdampak juga ke mereka, ya belum jelas juga gitu. Jelas selagi Amerika masih memberikan dukungan penuh, Iya benar. sampai kapanpun akan terjadi perang. Kayak ngomong tentang fatwa MUI ini ya. Kan MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia. Ya, Itu kan untuk apakah mereka mengeluarkan fatwa ini hanya untuk orang Islam saja? Karena pemerintah kan tidak ini harus mengikuti fatwa MUI, karena dikeluarkannya fatwa MUI mungkin berpikirannya mungkin hanya untuk orang Islam saja, karena di Palestina tersebut itu mayoritas Islam. Seperti itu, bagaimana Bu? oke. Sebenarnya kalau bicara fatwa MUI ini kan bicara tentang boleh dan tidak boleh, halal dan haram kan gitu. Nah, sebenarnya di sini fatwa tersebut itu tidak kemudian mengharamkan menggunakan produk tersebut, itu bukan, tapi lebih ke tentang mengharamkan untuk kita menyepakati atau mendukung produk yang terafiliasi dengan Israel. Jadi kalau misal kita minum Aqua nih, tidak diharamkan, kan sudah jelas ada sertifikasi halalnya. Ya, iya. Jadi kalau kemudian produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, terus dia sudah ada sertifikasi halal, kan nggak mungkin tuh MUI kemudian mencabut halal. Nggak bisa. Bisa kan Ya, udah ada labelnya ya. benar. Jadi yang diharamkan itu bukan tentang kita menggunakan produknya, tapi adalah tentang produk yang afiliasi dengan Israel tersebut. Jadi bukan hanya untuk Muslim sih, ya secara umum. Ya, karena kan masih banyak yang menganggap antara Palestina dan Israel itu adalah tentang Muslim dan non-Muslim. Kan sebenarnya bukan, tapi lebih ke tentang kemanusiaan ya, yang digarisbawahi sebenarnya di situ ya. Bener, cuman ya lagi-lagi kita nggak bisa untuk dapat akses langsung kepada pemangku kebijakannya. Jadi bisa jadi petinggi Hamas dengan Netanyahu ya, terus sudah ada kong kali kong kalaupun mau memberantas Hamas, ya kan Hamasnya di Libanon. Kenapa yang diberantas yang di Palestina? Nah itu tanda tanya lagi. Banyak tanda tanya sebenarnya. Bener. Terus untuk ini kan ada berapa cara untuk membantu ataupun mendukung Palestina ya Bu. Boikot ini termasuk salah satu yang paling jitu gitu ya Bu, atau dari pandangan Ibu itu ada solusi lain seperti itu? Oke, apakah dianggap paling jitu? Ini alternatif feature ya, karena lagi-lagi yang paling solutif itu adalah ketika si pembuat kebijakannya ini dia sudah tunduk. Selagi si pembuat kebijakan dalam hal ini adalah PBB, atau kemudian PBB tidak bisa memberikan hukum internasional terhadap Israel, maka sampai kapanpun, sekencang apapun kita melakukan boikot, itu belum menjadi solusi yang final. Tapi ini bisa sedikit meminimalisir ya, karena kan dukungan terhadap Palestina bisa banyak, boikot, memberikan bantuan secara langsung ya, secara material, doa juga otomatis ya. Jadi banyak jalan yang bisa kita lakukan yang semampu kita. Terus saya tuh pernah lihat di media sosial ya Bu, dari wakil presiden Ma'ruf Amin sama mantan presiden itu Yusuf Kala itu selektif dalam memboikot. Itu kalau perspektif Ibu dalam selektif memboikot itu seperti apa Bu? Oke, selektif memboikot itu bisa jadi semacam selektif, misal kalau disebut merek adalah yang dikonsumsi setiap hari,
makanan, produk skincare, produk terus apa IT ya kan. Nah ini kita juga perlu selektif manakah yang perlu kita berikan. Kalau kemudian kita memboikot hal yang setiap hari kita pakai, dalam hal ini Android. Padahal kita tiap hari pakai Android ya, Nggak bisa jauh-jauh. nggak bisa jauh-jauh ya. Nah ini juga nggak bisa juga gitu. Jadi yang diboikot adalah yang memang konsumtif, dalam hal ini sifatnya bisa jadi yang produk makanan, terutama skincare item. Karena kalau makanan kan kita ada UMKM, Iya, skincare kan juga gitu, ada produk lokal brand tuh. dan kita bisa mencintai produk sendiri mulai saat ini. Terus kalau dari Bu Nurul sendiri nih, apakah udah kayak sedikit untuk menggunakan produk lokal sebagai salah satu cara untuk Ibu Nurul tuh berpartisipasi dalam aksi pemboikotan tersebut? Oke, kalau boleh jujur sudah mulai mengarah ke sana ya, tapi di rumah produk Unilever, aduh sebut merek ya. Gak apa-apa ya. Masih banyak stok gitu, jadi yaudah kita tetap habisin dulu ya, dan kita cari alternatif. Dan alternatifnya itu juga selain pakai lokal brand, saya pakai produk luar tapi yang bukan pro Palestina. Jadi kayak produk Korea kan nggak pro Palestina, jadi jangan pakai itu. Kalau kuliner ya beli yang lokal aja, lebih enak. Kan lebih enak makan pecel daripada makan chicken kan? Iya, pecel dakwah apalagi ya. Iya. Ya lebih enak yang apa, Japanese food daripada Western food, apalagi yang siap saji itu nggak begitu oke sebegitu. Kalau ada mahasiswa nih Bu, misal nggak bisa jauh-jauh nih dari produk ini, aku pakai skincare apa? Biasanya tuh kalau ciwi-ciwi itu biasanya ini di boycott, aku pakai skincare apa loh, ini udah cocok, itu gimana Bu tanggapannya kalau Ibu? Oke. Mengenai skincare ya, lagi-lagi skincare ini adalah bagi mereka sebenarnya ahlinya adalah dokter kulit atau apa gitu. Tapi ya kalau memang udah cocok, yang jelas pakai dulu sampai habis. Tapi kalau mau repurchase, coba produk yang lain yang minimal ingredientnya itu hampir sama. Kan kita udah cerdas ya kan. Iya. Kalau beli itu nggak yang kemudian gara-gara viral atau gara-gara harga murah tuh enggak. Kita perlu selektif untuk melihat ingredientsnya itu kurang lebih hampir sama. Kan udah banyak tuh novel brand yang ingredientsnya hampir sama. Jadi udah bagianin dulu. Nggak malah oke kok. Berarti kalau pemboikotan ini ada dampak dan sebenarnya juga berpengaruh sekali ya Bu. Bener. Terus untuk dalam Islam itu ada nggak sih dalil Bu yang untuk membenarkan bahwa ini dibolehkan loh pemboikotan seperti itu Bu? Oke. Mengenai dalil, aduh, saya tuh nggak berani, paling nggak berani ngasih dalil gitu ya. Paling nggak berani ngasih dalil, tapi yang jelas dalil yang kaitannya tentang pemboikotan yang ternyata boikotnya ini memang benar-benar merugikan umat atau kemanusiaan, ya bisa jadi ada dalilnya foto tadi Quran ataupun di hadis. Karena kan pada dasarnya sumber ajaran Islam terutama, nah itu bukan hanya dari masa lalu, bahkan dari saat ini dan masa depan itu sudah terekam semuanya di situ. Tinggal bagaimana kita bisa mengkontekstualisasikan dan juga kita bisa memahami ayat dan dalil yang sebenarnya itu tiap hari kita baca. Iya. Cuma kan kadang kita baca hanya ayatnya aja. Kita nggak baca maknanya ya. Jadi mulai dibiasakan juga gitu, pakai Quran terjemah. Jadi setelah baca satu halaman gitu ya, Baca terjemahnya ya. kita baca terjemahnya. Itu harus dibiasakan. Dibiasakan. Kalau sekarang ataupun zaman dulu ya, ada yang tuh hatam satu juz, tapi itu hatam satu juz tuh bukan maknanya, tapi cuma bacaannya. Ya sekarang kita mungkin bisa ya diakibatkan gitu ya Bu. Bener. Hatam baca terjemahan satu Quran 30 juz gitu. Bukan juz 30 ya. Iya, bukan just 30. Minimal kita tahu terjemahnya juga. Minimal baca gitu lah. Gak kerasa ya kita udah ngobrol banyak sama Ibu Nurul. Mungkin sebelum aku tutup podcast pada sore hari ini ya, aku mau ada closing statement dari Ibu Nurul dulu nih. Oke. Closing statement dari saya mengenai boikot produk tadi ya. Iya, benar banget. Pakai sampai habis, pakai sampai rusak, ya. Jangan lagi repurchase, ya. Kita pakai apa yang ada di produk lokal brand, ya, yang memang
asli dari produk kita sendiri. Cintailah produk-produk Indonesia. Wih. Ya, Masya Allah, cintai produk Indonesia. Pukul waton minal iman karena cinta tanah air sebagian dari iman, teman-teman. Ya. Mungkin itu podcast kita pada sore hari ini ya. Terima kasih Bu Nurul yang udah bersedia diundang dalam podcast ini. Jangan lupa untuk saksikan kami di YouTube. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.